Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang migrasi data dan konversi format arsip. Yang mana di sini untuk migrasi data itu apa sih? Migrasi data itu sebenarnya adalah proses untuk memindahkan data ya dari satu sistem media atau format tertentu ke sistem dengan format yang lain. Dalam konteks kearsipan digital, untuk migrasi ini bisa dilakukan ketika sebuah organisasi itu mengganti sistem penyimpanannya atau memperbarui perangkat lunaknya, atau ingin memastikan misalnya bahwa arsip ini tetap dapat diakses di masa yang akan datang. Seperti kita ikuti ada menurut Conway, yang mana dia mengatakan bahwa migrasi data ini adalah strategi utama ya untuk mempertahankan keberlanjutan akses informasi digital. Dengan cara apa? Dengan cara memindahkan data ke platform atau format yang lebih baru sebelum yang lama itu nanti menjadi usang. Nah, sebenarnya tujuannya migrasi data itu apa? Jadi tujuannya pertama itu menjamin keberlanjutan akses ya, atau long term akses, yang mana arsip digital ini tidak boleh hanya bisa dibuka sekarang, tetapi juga bisa dibuka di 10 tahun sampai 20 tahun yang mendatang. Terus juga untuk migrasi ini juga untuk tujuannya untuk mengikuti perkembangan teknologi, yang mana software atau hardware lama ini bisa saja memang tidak kompatibel lagi. Misalnya dokumen WordPress itu kan sudah tidak kompatibel lagi ya, harus dimigrasi ke Microsoft Word atau PDF agar apa tetap bisa dibaca. Lalu juga untuk efisiensi manajemennya, nah, mana migrasi ini bisa menyatukan berbagai arsip dari sistem berbeda ke dalam satu platform yang terpadu. Lalu untuk keamanan datanya juga tujuannya, mana beberapa migrasi ini kan dilakukan untuk memastikan data tersimpan di sistem yang lebih aman, untuk memastikan misalnya di server lokal atau ke cloud, dan juga untuk kepatuhan data atau kepatuhan regulasi ya, yang mana dalam konteks Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa kearsipan ini kan mengamanatkan bahwa arsip itu harus terjaga autentitasnya, keutuhannya, dan keterbacaannya. Jadi migrasi ini menjadi salah satu cara untuk memenuhinya. Dengan kata lain, bahwa migrasi ini sebenarnya bukan hanya soal teknis memindahkan file gitu, bukan, tetapi juga strategi menjadi life cycle arsip digital. Lalu kita bahas untuk bagaimana teknik konversinya format arsip digital itu tekniknya bagaimana. Jadi konversi format ini kita pahami dulu bahwa ini adalah hal bagian penting dalam migrasi ya. Yang mana kita bayangkan misalnya kita punya file arsip dalam bentuk misalnya Doc atau Doc atau Word yang Word 97 2003. Nah, sementara sekarang standar arsip permanen itu kan sudah direkomendasikan di PDF aja. Maka diperlukan sebuah konversi di sini agar apa? Arsip ini bisa bertambah lama dengan format yang lebih stabil. Jadi ada beberapa tekniknya. Pertama yaitu menggunakan konversi secara langsung atau different atau direct conversion, di mana file ini dipindahkan ke format baru menggunakan perangkat lunak yang mendukung ya konversi secara otomatis. Misalnya apa? Microsoft Word yang dapat menyimpan dokumen langsung ke PDF. Nah, itu langsung kita klik jadi PDF, itu bisa kita simpan format PDF. Jadi untuk kelebihannya apa sih? Kelebihannya cepat ya, juga efisien, tapi ada kekurangannya juga loh. Yaitu apa? Risiko kehilangan elemen tertentu. Misalnya apa? Misalnya tata letak yang rumit atau font khususnya itu bisa kehilangan. Lalu tekniknya lagi juga menggunakan migrasi melalui intermedia format, yang mana kita bisa diubah file dulu ke format perantara, misalnya XML, lalu dikonversi lagi ke format tujuan. Nah, tekniknya ini untuk apa? Ini sering digunakan sebagai format lama yang sudah tidak mendukung itu bisa update. Lalu emulasi misalnya atau emulation. Ini bukan kita mengubah file, melainkan kita menciptakan lingkungan perangkat lunak lama agar apa? File tetap bisa dibuka. Misalnya apa? Emulator sistem operasi Windows 95. Ya, ini untuk membaca ya arsip aplikasi lama ya.
Namun metode ini sebenarnya kompleks dan tidak selalu praktis. Lalu misalnya juga ada standarisasi format arsip permanen. Nah, ini menurut International Organization of Standardization atau ISO 19005, mana PDF ini adalah salah satu format yang digunakan ideal memang untuk arsip jangka panjang. Karena apa? Karena itu banyak institusi yang mengkonversi dokumen digital mereka ke format PDF ya. Lalu ada batch conversion. Ya, jika jumlah sangat besar sekali, banyak sekali, maka kita konversi ini dilakukan secara massal dengan menggunakan perangkat lunak khusus. Misalnya migration tools, yang mana di situ langsung dari 1000 file misalnya langsung jadi PDF semua gitu ya. Ada toolnya sendiri. Seperti kita mengikut pada ungkapan para ahli, yang mana di Handstrom dia mengatakan bahwa tantangan utama dalam preservasi digital itu adalah memilih format yang dapat bertahan lama di lingkungan komunitas luas. Maka dari itu, konversi format ini harus diarahkan pada format standar internasional yang memiliki jaminan interoperabilitas yang lama tadi. Jadi apa sih risiko dan kendala dalam migrasi data dan arsip digital? Nah, kita bahas itu sekarang. Ini yang paling penting ya. Jadi semua itu kita harus memperhatikan ada risiko dan kendala yang perlu kita perhatikan. Misalnya risiko teknis misalnya. Teknisnya seperti apa? Misalnya kehilangan data. Jadi file ini bisa rusak atau sebagian isi ini bisa tidak terbaca saat dikonversi. Misalnya apa? Misalnya ada tabel yang kompleks di Excel misalnya. Ini Excel lama, ini tidak sempurna saat dipindahkan ke PDF. Nah, itu misalnya pudar gitu. Atau kerusakan metadata. Jadi metadata atau identitas arsip ini kan tidak ikut diimigrasikan ini. Padahal konteks arsip ini ya kalau tidak ikut ya bisa hilang tadi. Atau inkompatibilitas software. Jadi tidak semua sistem ini mendukung format konversi tertentu ya. Jadi itu skala teknisnya. Atau risiko organisasi. Nah, misalnya organisasi ini kurang SDM terampil. Jadi migrasi ini kan memerlukan memang tenaga ahli yang paham tentang teknologi arsip digital, atau enggak biaya yang tinggi. Jadi migrasi besar-besaran ini kan membutuhkan infrastruktur software yang berlisensi dan waktu yang sangat panjang, dan juga kurangnya kebijakan. Nah, ini risiko organisasinya, misalnya dia kurang kebijakan. Jadi tanpa aturan yang jelas, migrasi ini kan bisa dilakukan sembarangan, sehingga berisiko merusak keaslian arsip. Untuk risiko hukum dan keamanannya, ini biasanya pelanggaran keaslian arsip, yang mana jika migrasi ini tidak terdokumentasi dengan baik ya, maka keaslian arsip ini bisa dipertanyakan di pengadilan. Atau enggak kebocoran data. Jadi proses migrasi terutama ke cold, ini kan berisiko terjadi akses ilegal ya, jika memang tidak ada sistem enskripsinya. Jadi ya bisa terjadi kebocoran. Jadi gambarannya seperti ini. Kita beri contoh bahwa misalnya ada studi kasus arsip berbasis sistem legacy yang tidak langsung dipindahkan ke formatnya. Ini tidak dikenal oleh sistem yang baru. Arsip yang itu tidak dipindahkan, maka tidak terbaca gitu ya. Atau enggak banyak arsip yang kehilangan informasi visual. Misalnya ada tanda tangan digital misalnya yang dikonversi ke format standar. Jadi informasi visual ini ya tidak terbaca lagi. Jadi kita harus perhatikan seperti menurutnya Laivoy dia mengatakan bahwa kunci sukses migrasi adalah dokumentasi proses dan uji coba sebelum migrasi massal. Jadi kunci sukses migrasi itu adalah bagaimana dia bisa mendokumentasi prosesnya dan uji coba sebelum dimigrasi itu tadi. Yang mana artinya organisasi ini sebenarnya perlu membuat rencana migrasi dulu, yang dimatangkan dulu. Termasuk di uji coba, di validitas hasil, dan sampai di pencatatan perubahan. Dan intinya dari pembahasan itu adalah bahwa migrasi data ini adalah strategi ya yang vital untuk memastikan arsip digital ini tetap bisa diakses dalam jangka yang panjang. Lalu untuk mengkonferensi format ini kan adalah teknik inti yang mana dimana standar seperti PDF ini kan menjadi pilihan utama untuk mempreservasi ya
Jadi memang proses ini bukan tanpa risiko, tapi ada ancaman seperti teknis, biaya, hingga aspek hukum yang memang harus dipertimbangkan. Maka dengan pendekatan yang terencana, kita kan bisa mengikuti standar internasional, yang mana kita memperhatikan aspek keamanannya, keasliannya, dan migrasi data ini dapat berjalan sukses dan mendukung misi kearsipan di masa yang akan datang. Seperti menjaga memori kolektif bangsa untuk generasi yang mendatang itu tadi. Nah, ini kan seperti katanya David Giaretta. Nah, dia itu seorang pakar preservasi digital yang mana dia mengatakan bahwa migrasi itu bukan akhir, melainkan bagian dari siklus keberlanjutan dalam menjaga arsip digital. Nah, oke, kita bisa lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.